Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahni sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa sejarah peradaban Islam yang saya hormati dan yang saya cintai. Oke, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang pengantar ilmu sejarah. Oke, langsung saja saya akan menerangkan pengertian dari sejarah. Sejarah itu kan berasal dari bahasa Arab syajaro yang artinya terjadi, atau syajarotun yang artinya itu pohon. Kemudian kenapa sih cerita masa lampau itu bisa dikatakan dengan pohon gitu ya? Kan lucu itu ya. Jadi pohon yang dimaksud di sini adalah menggambarkan pertumbuhan yang terus-menerus dari bumi ke udara. Pohon itu kan punya cabang, punya dahan, punya daun, punya kembang, serta berbuah ya. Yang dimaksud sejarah itu kayak gitu ya. Jadi sejarah itu berawal dari sebuah bibit ya. Setelah bibit kemudian berkembang. Setelah berkembang kemudian tumbuh. Setelah tumbuh kemudian ada ranting, ada cabang, kemudian berbuah. Makanya yang dinamakan sejarah kayak gitu. Sebagai contoh sejarah peradaban dinasti Umayyah di Syria atau di Syam ya. Jadi kan dinasti Umayyah itu tidak ada secara tiba-tiba gitu ya. Jadi sejarah dinasti Umayyah itu dulu ada pendirinya. Pendirinya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Awalnya yang mendirikan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dinasti Umayyah itu awalnya juga berawal dari bibit yang mendirikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian berkembang, tumbuh. Setelah berkembang tumbuh kemudian mencapai puncak kejayaan ya. Ya secara kayak gitu ya. Jadi awalnya itu muncul dari bibit, muncul berkembang kemudian tumbuh, setelah tumbuh mencapai puncak kejayaan. Jadi secara kayak gitu. Sebagai contoh lagi, sejarah peradaban kerajaan Majapahit itu ya. Majapahit itu kan tidak ada secara tiba-tiba, tapi berawal dari sebuah bibit kan ya. Ada yang mendirikan, setelah ada yang mendirikan kemudian ada yang membantu, setelah ada yang membantu kemudian berkembang, tumbuh, setelah tumbuh mencapai puncak kejayaan. Sejarah itu filosofinya itu ya kayak pohon kayak itu ya. Itu ya yang dimaksud dengan sejarah itu ya. Sejarah itu kalau menurut Ibnu Khaldun itu kayak piramida. Jadi tidak ada sebuah sejarah peradaban itu yang selalu di atas, selalu mencapai puncak kejayaan, gak ada. Seperti juga kayak pohon itu ya. Kan tidak ada pohon yang bisa bertahan terus ya. Pohon berawal dari sebuah bibit, kemudian berkembang, tumbuh, ada cabangnya, ada rantingnya, ada daunnya, ada buahnya, kemudian ada lama-kelamaan pohon itu akan roboh. Robohnya bisa disebabkan karena faktor alam, kemudian juga karena ditebang oleh pemiliknya. Sejarah kayak gitu ya. Sejarah itu hancur karena memang faktor dari dalam sendiri ya. Yang dimaksud faktor dari dalam itu ya karena perebutan kekuasaan itu. Ada juga faktor dari luar. Yang dimaksud faktor dari luar itu apa ya? Diserang dari kerajaan lain ya itu ya. Itu yang dimaksud dengan sejarah. Jadi sejarah itu ya kayak piramida ya. Tumbuh, berkembang, mencapai puncak kejayaan, lambat laun surut kemudian akan mengalami kehancuran itu. Jadi nggak ada sebuah sejarah peradaban itu yang selalu mencapai puncak kejayaan. Kita lihat dinasti Umayyah yang dulunya sebuah bibit kemudian tumbuh mencapai puncak kejayaan kemudian mengalami kemunduran. Dinasti Abbasiyah juga kayak gitu dan lain-lainnya. Jadi yang dimaksud sejarah kayak gitu ya. Kemudian pengertian sejarah itu
adalah asal usul keturunan atau silsilah. Yang dimaksud asal usul itu adalah asal usul dari sebuah peradaban itu. Keturunan siapa yang mendirikan, kemudian siapa yang menjadi raja, kemudian siapa yang bisa mencapai puncak kejayaan ya. Jadi sejarah itu ada asal usul, keturunan, dan silsilah. Yang dimaksud silsilah itu silsilah siapa yang mendirikan dari sebuah kerajaan. Kalau dalam bahasa Arab itu sejarah itu hampir sama dengan tarikh atau dengan riwayat atau hikayah atau kisah dan lain-lain. Kalau di dalam bahasa Jawa itu ada babat, ada tambo, dan lain-lain gitu ya. Jadi pengertian sejarah itu banyak sekali yang memberikan sebuah definisi. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang definisi dari sejarah. Kalau menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang masyarakat umat manusia dan peradaban dunia. Kalau menurut Zidi Ghazalbah, sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial ya. Jadi sejarah itu harus ada objeknya adalah makhluk sosial yang disusun secara ilmiah. Jadi kalau nggak disusun secara ilmiah itu bukan sejarah. Kemudian lengkap. Biasanya sejarah itu sangat lengkap sekali ya. Kalau kita berbicara tentang dinasti Umayyah di Syam atau di Syria, itu lengkap kan, siapa yang mendirikan ya, kemudian kapan didirikannya, kemudian kapan bisa mencapai puncak kejayaan. Itu yang dinamakan sejarah. Kemudian sejarah meliputi urutan fakta masa tersebut. Jadi maksud urutan fakta itu ya urutan dari mana sejarah itu mulai muncul, berkembang, kemudian mencapai puncak kejayaan, kemudian surut sampai mengalami kehancuran ya. Jadi sejarah itu meliputi urutan fakta masa dengan tafsiran dan penjelasan yang memberi pengertian dan kepahaman tentang apa yang telah berlalu. Jadi sejarah itu penuh dengan tafsiran-tafsiran. Kalau kita berbicara tentang perang zaman atau perang Siffin, perang zaman antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah itu ya, itu kan siapa sebenarnya yang salah di dalam peperangan itu. Kemudian banyak yang menafsirkan ya, ternyata yang salah adalah Sayyidina Fatimah atau Sayyidina Ali, meskipun di dalam tradisi Ahlus Sunnah itu tidak ada tendensi untuk menyalahkan dari salah satu pihak. Jadi penuh dengan tafsiran-tafsiran itu ya. Oh ya, perang Jamal itu antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, bukan Fatimah, clear ya. Nah, itu kan banyak ilmuwan yang kemudian memberikan sebuah tafsiran siapa sih yang melakukan kesalahan di dalam perangan itu sehingga menimbulkan banyak korban jiwa di kalangan orang Islam sendiri. Atau perang Siffin itu perlu tafsiran-tafsiran gitu ya, antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Kemudian siapa yang melakukan kesalahan gitu ya, apakah Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu perang Siffin ya. Tapi meskipun di dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu ya memang itu tidak ada yang salah, tapi cuma istihad di antara para sahabat, perbedaan pendapat di antara para sahabat itu deh. Sebenarnya pengertian sejarah itu banyak sekali ya di antara para ahli yang menjelaskan tentang sejarah. Kemudian kan ada sebuah diksi ya, ada yang mengatakan sejarah peradaban Islam dan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian apa sih bedanya antara sejarah peradaban Islam dan kebudayaan? Apakah perbedaan antara peradaban dan kebudayaan itu ya? Kalau peradaban itu biasanya dipakai untuk bagian-bagian dan unsur-unsur kebudayaan yang halus dan indah gitu ya. Jadi kalau kebudayaan itu refleksinya adalah masyarakat yang terbelakang gitu ya, masyarakat yang belum maju gitu ya. Tapi kalau peradaban itu masyarakat yang sudah maju gitu ya. Kalau kebudayaan itu juga biasanya menyangkut peradaban, kalau peradaban belum tentu. Jadi
antara peradaban dan kebudayaan itu di dalam ilmu antropologi itu dibedakan meskipun banyak yang menyamakan antara peradaban dan kebudayaan. Kalau kebudayaan di dalam ilmu antropologi itu adalah bentuk ungkapan tentang masyarakat, tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Sedangkan manifestasi dari peradaban itu adalah sebuah kemajuan mekanisme dan teknologi yang berkaitan tentang peradaban. Jadi perbedaan antara peradaban dan kebudayaan itu yang pertama ya, refleksi dari kebudayaan itu adalah berupa seni, sastra, religi, dan moral. Kalau peradaban itu refleksinya itu kayak politik, ekonomi, dan teknologi, kemajuan politik, kemajuan ekonomi, dan teknologi ya. Jadi itu perbedaan antara peradaban dan kebudayaan. Meskipun ya kemudian banyak yang mensinonimkan antara peradaban dan kebudayaan. Sebenarnya masih banyak sekali ya yang akan saya terangkan tentang pengantar sejarah peradaban Islam. Tapi karena memang kita itu fokusnya bukan di sejarah, tapi sejarah itu sebagai sebuah pengantar di dalam seluruh fakultas atau seluruh jurusan di Yayan Salatiga. Makanya saya akan menerangkan sedikit aja tentang apa itu sejarah peradaban Islam itu ya. Kemudian gini ya, kenapa di setiap jurusan itu selalu ada mata kuliah sejarah peradaban Islam, baik di hukum ekonomi syariah, di hukum keluarga Islam, dan hampir di sebagian fakultas semua jurusan itu hampir semuanya itu ada mata kuliah sejarah peradaban Islam gitu ya. Sebenarnya sejarah peradaban itu penting nggak sih ya? Sejarah itu sebenarnya penting nggak sih gitu ya? Kalau menurut saya itu sejarah itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena di dalam memahami sebuah peristiwa ya, itu kita harus memahami tentang sejarah gitu ya. Apalagi khusus di jurusan fakultas syariah ini sejarah sangat penting ya. Khusus bagi orang Islam sejarah juga sangat penting ya, gitu ya. Sebagai contoh gini ya, bagi orang-orang Islam ya, di dalam memahami Al-Quran ataupun As-Sunnah gitu, kita harus paham tentang sejarah. Kalau kita ingin memahami tentang Al-Quran, kita harus tahu asbabun nuzul. Kalau kita ingin mengetahui tentang hadis, harus mengetahui asbabul wurud gitu. Sebagai contoh ini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبَ الرِّقَابِ, dan jika bertemu dengan orang kafir maka bunuhlah ya, itu. Jadi yang dimaksud ini kita harus tahu bagaimana ayat itu muncul atau diturunkan. Dalam hari ini kita harus paham tentang sejarah kemunculan ayat itu. Kalau kita tidak paham sejarah ya, kalau kita lihat orang kafir itu ya, kita pengennya membenci gitu ya. Setelah membenci kita itu pengen membunuh gitu ya. Akhirnya tidak terjadi keharmonisan antara orang Islam dan non-Muslim atau orang kafir gitu ya. Ayat ini muncul karena pada waktu itu di masa awal-awal perkembangan atau penyebaran agama Islam itu kan kita berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang sangat kejam gitu ya. Ketika kita bertemu, apabila kita bertemu itu banyak orang-orang kafir itu pinginnya itu membunuh orang Islam. Makanya ayat itu muncul. Kalau kita tidak membunuh dulu, maka kita yang akan dibunuh. Makanya muncul turun surat ayat فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضُرْبَ الرِّقَابِ gitu ya. Maka ketika kita bertemu dengan orang kafir maka bunuhlah. Tapi ayat itu kemudian ketika kita kontekstualisasi atau kita terapkan di dalam masyarakat sekarang itu juga sangat tidak relevan, sudah tidak relevan lagi gitu ya. Itu pentingnya kita memahami tentang sejarah. Kemudian ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Kemudian banyak orang yang memberikan definisi yang sangat sempit, yaitu banyak orang yang
memberikan definisi bahwa seorang perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Padahal ayat ini bukan berbicara tentang kepemimpinan ya. Tapi ayat ini secara asbabun nuzul ataupun secara pendekatan sejarah ini muncul karena dulu orang-orang kafir Quraisy itu sangat tidak menghormati atau merendahkan seorang perempuan gitu ya. Perempuan itu jadi direndahkan. Bahkan perempuan itu banyak yang dibunuh hidup-hidup ya, masih kecil, masih bayi dibunuh karena memang sangat direndahkan gitu ya. Bahkan seorang laki-laki bisa menikah dengan perempuan tanpa batasan ya, sangat direndahkan. Makanya ini muncul. Jadi ayat ini berkaitan bagaimana seorang laki-laki itu melindungi seorang perempuan ya. Intinya seorang laki-laki melindungi seorang perempuan, bukan seorang perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Jadi beda konteksnya gitu ya. Kita harus paham tentang sejarah ya. Jadi sejarah sangat penting dalam memahami sebuah peristiwa, apalagi tentang memahami tentang Al-Quran dan As-Sunnah atau tentang hadis. Kemudian contoh di dalam hadis yang harus kita perhatikan di dalam memahami sebuah hadis dengan pendekatan sejarah. Ada ayat yang hadis yang berbunyi la yuflihakumun walau amruhum imru'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum apabila sebuah urusan itu diberikan kepada seorang perempuan. Kemudian hadis ini dijadikan legitimasi bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi seorang pemimpin. Nah, laki-laki kita harus tahu sejarah dikeluarkannya atau diucapkannya oleh Nabi ini, sejarahnya harus tahu, harus paham gitu. Sebenarnya hadis ini dulu diucapkan oleh Nabi karena pada waktu itu Nabi Muhammad itu pernah memberikan surat kepada Ratu Kisra di Persia ya. Intinya surat itu adalah mengajak Ratu Kisra, seorang ratu dari Persia, untuk masuk Islam. Tapi apa balasan dari Ratu Kisra? Ternyata Ratu Kisra itu malah tidak memberikan sambutan yang baik ya. Menyubek-nyubek surat Nabi yang isinya mengajak kepada agama Islam ya. Tidak menghormati tapi nyubek-nyubek surat dari Nabi. Makanya kemudian Nabi Muhammad bersabda la yuflihakumun walau amrohum imro'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum apabila sebuah urusan itu diberikan kepada perempuan. Kemudian memang terbukti ya, kerajaan Persia yang dipimpin oleh Ratu Kisra itu kemudian hancur ya, kemudian mengalami kemunduran ya, kemudian mengalami kemerosotan gitu ya. Intinya hancur itu ya. Kenapa hancur? Karena memang Ratu Kisra itu seorang ratu yang kejam ya, ratu yang zalim, ratu yang tidak amanah itu ya. Jadi yang dimaksud dari hadis ini bukan ketidakbolehan seorang perempuan itu menjadi pemimpin. Jadi ini lebih kepada sifatnya ya, bukan jenis kelamin itu ya. Jadi ketika kita memahami sebuah ayat dari Al-Quran atau hadis itu, kita harus memahami tentang sejarahnya gitu ya. Dan banyak sekali ya kegunaan sejarah bagi umat Islam ya. Enggak umat Islam saja, bagi seluruh ilmuwan di dalam memahami tentang agama gitu ya. Agama ataupun hukumnya. Kemudian ada ilmu dasar sejarah, banyak sekali di sini ya. Nanti materinya bisa saya share ya. Saya ingin menjelaskan secara umum aja ya. Kemudian metode pengembangan sejarah. Metode pengembangan sejarah itu ada 4 ya. Ada metode konstruksi, interpretasi, transformasi, dan rekonstruksi. Kalau metode konstruksi adalah sejarah yang dahulu yang masih berlaku itu disusun kembali, dipahami, dihayati, dan dicerna lagi ya. Dibangun kembali ya agar semakin tertata, itu konstruksi. Kemudian ada interpretasi. Sejarah dahulu yang masih berlaku dijadikan pedoman, dikembangkan atau perlu dihilangkan. Ini interpretasi sangat penting. Kenapa? Karena kemudian banyak sejarah yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kan di dalam sejarah
eh, kemerdekaan Indonesia itu kan banyak sekali yang tidak sesuai dengan kenyataan, atau banyak yang tidak ditampilkan ya, yang harusnya dihilangkan, ditampilkan, tapi yang harusnya ditampilkan malah dihilangkan. Seperti contoh sejarah revolusi jihad yang dipelopori oleh para kiai-kiai NU itu, itu sangat sangat bagus sekali ya, sangat penuh dengan pengorbanan ya kiai NU ya. Karena tanpa revolusi jihad itu Indonesia merdeka itu tidak akan diakui oleh negara lain, atau tidak akan diakui oleh Inggris ataupun Belanda. Tapi melalui revolusi jihad itu kemudian kemerdekaan Indonesia itu diakui ya oleh negara-negara lain. Itu revolusi jihad yang dipelopori oleh kiai-kiai NU ya, dengan dengan semboyan hubul waton minal iman ya, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Itu yang di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia tidak pernah disantumkan, tidak pernah dipublikasikan itu. Makanya interpretasi ya, ada yang perlu dikembangkan, ada yang perlu dihilangkan. Kemudian ada metode pengembangan sejarah transformasi, ditransfer dan dikembangkan agar mampu mengisi tuntunan globalisasi. Seperti contoh ya, sejarah pemilihan Al-Khulafaur Rasyidun ya, mulai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu di dalam proses pemilihannya kan sangat demokrasi, meskipun beda-beda model demokrasi ya. Ada yang aklamasi, kemudian ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Itu kan secara demokrasi, itu perlu ditransfer kembali, dikembangkan untuk mengisi tuntunan globalisasi. Kemudian rekonstruksi sejarah itu dikonstruksi ulang secara urut dan sistematis, kemudian dibangun kembali ya, membangun kembali sejarah dalam arti sejarah-sejarah yang tidak sesuai itu kemudian dibangun lagi atau dihilangkan ya. Seperti contoh rekonstruksi sejarah gerakan 30 SPKI yang sekarang itu kan masih debatable ya, masih perdebatan gitu ya, siapa dalangnya gitu. Siapa yang yang menjadi dalang ataupun menjadi otak dari G30 SPKI dan lain-lain gitu ya. Itu ya. Kemudian ya, metode penggalian dan penulisan sejarah. Metodenya ada 3. Metode interview, ada metode observasi, ada metode dokumenter. Apa ini maksud dengan 3 metode ini? Kalau interview itu adalah apa? Wawancara. Jadi kita itu langsung mewawancarai dari pelaku sejarah. Itu ya. Kalau kita ingin mengetahui tentang peristiwa G30 SPKI, kita ya wawancara terhadap tokoh-tokoh yang terlibat, tokoh-tokoh yang menjadi korban dari G30 SPKI. Kita ingin mengetahui revolusi jihad, kita harus wawancara orang-orang yang mengetahui peristiwa revolusi jihad. Kemudian metode observasi. Ini yang agak susah, karena observasi itu adalah pengamatan gitu ya, pengamatan langsung ya. Tapi ada juga observasi dari observasi dari dokumen-dokumen yang berkaitan, itu bisa. Tapi kalau observasi ke lapangan ketika peristiwa itu terjadi agak susah. Tapi kalau observasi pengamatan ya terhadap dokumen-dokumen itu ya kita bisa. Kemudian metode dokumenter ya, maksudnya dokumenter itu kita melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah itu melalui diobservasi, diamati ya dokumen itu ya. Kemudian metode penulisan sejarah ada 3. Metode deskriptif, komparatif, dan analisis kritis. Apa yang dimaksud dari 3 metode penulisan sejarah itu? Pertama, metode deskriptif. Kalau metode deskriptif itu ya kita itu menulis sejarah apa adanya gitu ya, mulai dari awal sampai akhir, pokoknya apa adanya ya, tidak diapa-apain gitu ya. Kemudian metode komparatif. Yang dimaksud metode komparatif itu perbandingan sejarah peradaban Islam satu dengan sejarah peradaban Islam yang lain. Seperti contoh kita membandingkan sejarah peradaban Islam di Nusantara dengan sejarah peradaban Islam di Arab, itu komparatif perbandingan.
Yang ketiga, analisis kritis. Yang dimaksud analisis kritis itu apa? Yang dimaksud analisis kritis itu ya sejarah itu dianalisis apakah benar ataukah tidak, apakah benar-benar terjadi, apakah kejadian kayak gini, kemudian dikritisi. Oh, sebenarnya yang benar adalah ini ya. Contohnya kita menganalisis, kemudian mengkritisi terjadinya peristiwa perang Yaman atau perang Siffin, ataupun kita mengkritisi terjadinya terjadinya peperangan antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah bin Sufyan di dalam merebutkan kekuasaan kekhalifahan itu ya. Oke. Yang terakhir sebenarnya masih banyak ya, tapi ini saya singkat aja ya. Yang terakhir ada 3 pembagian sejarah itu ya. Pertama, menurut Rosenthal ada 3 pembagian sejarah berdasarkan objek dan tujuan. Yang pertama sejarah istana, yang kedua sejarah amatir, yang ketiga sejarah profesional. Sejarah istana itu sejarah yang memang dipesan dari istana ya, dipesan oleh istana ya. Jadi sejarahnya ini agak objektif ya, karena seorang raja kemudian mengirim ahli sejarahnya untuk menulis tentang ya peradaban kerajaannya ya, agak subjektif. Kemudian ada sejarah amatir. Sejarah amatir ini ya, ini apa? Yang masuk sejarah amatir itu orang biasa kemudian melihat peristiwa sejarah kemudian menulis lah. Itu sejarah amatir ya. Dia tidak punya kemampuan ilmu-ilmu tentang sejarah, tapi dia menulis. Tapi ini juga sangat penting ya. Kemudian sejarah profesional. Ini memang orang yang punya profesi di bidang sejarah ya, orang yang punya ahli itu ya, dia punya lulusan gitu ya, mungkin ya S1 sejarah, S2 sejarah, S3 sejarah, kemudian dia menulis tentang buku tentang sejarah, makanya dinamakan sejarah profesional. Kemudian menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sejarah profesional, yang kedua disiplin ilmu lain, yang ketiga amatir. Profesional tadi ya S1, S2, S3 itu skill kuliahnya sejarah, makanya dinamakan sejarah profesional. Kemudian disiplin ilmu lain, jadi dia itu tidak belajar keilmuan sejarah secara linear, kemudian dia menulis tentang sejarah. Kan banyak ya, sebagai contoh ya ada orang NU itu ya ahli sejarah, tapi kan jurusan tidak linear kayak Kiai Haji Agus Sunyoto itu ya, itu kan sepertinya ya bukan jurusan sejarah kuliahnya, tapi dia menulis sejarah. Jadi ini sejarah disiplin ilmu lain. Kemudian sejarah amatir tadi ya, orang yang tidak punya background sejarah, tidak belajar tentang sejarah, kemudian dia menulis tentang sejarah ya, orang-orang biasa yang melihat kejadian peristiwa di dalam sebuah masyarakat, kemudian dia menulis tentang sejarahnya. Mungkin cukup itu ya yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya banyak sekali ya pengantar ilmu sejarah ini, tapi saya ambil poin-poin yang penting aja ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.